ونستعين بك ونتوكل عليك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام محمد بن أحمد الغزالي ولجميع مشايخنا ولجميع أرواح المسلمين خصوصا لأرواح شهداء في فلسطين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حجة الإسلام محمد بن أحمد الغزالي في كتابه بداية الهداية ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإدبار ليلك وإقبال نهارك وأن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jadi ujar Imam Ghazali, faida faragta, jika engkau selesai, min jawabil muadzin, dari menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin, atau menjawab iqamah, sudah kita bahas itu. Jika muadzin Allahu Akbar, jawaban kita apa? Allahu Akbar. Yang beda nanti hanya ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Iqamah begitu juga. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jawaban kita sama kecuali ketika dibaca qad qamatis shalah. Apa bacaan kita? Qamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Allah terus menegakkan salat dan senantiasa ada yang mengerjakan salat selama masih ada langit dan bumi. Satu lagi, ketika adzan subuh ujar muadzin as-salatu khairum minan naum. Apa jawaban kita? Shadaqta wa barakah. Dihafal itu. Jika sudah tuntung menjawab itu, maka bacalah Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika. Ya Allah, sesungguhnya ulun meminta kepada pian ketika dihadirkan salat engkau.
wa aswati du'atika dan suara dari doa-doa kepada Engkau, wa idbari lailika dan di akhir malam Engkau, wa iqbali naharika dan di awal dari siangnya Engkau, antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah, supaya Engkau mendatangkan atau memberikan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah wal fadilah. Apa wasilah wal fadilah? Yakni Nabi kita nanti memberikan syafaat saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Ada Nabi Adam didatangi manusia nanti di padang mahsyar. Manusia datang kepada Nabi Adam meminta kepada Allah agar sidang padang mahsyar segera dimulai. Ujar Nabi Adam, hari ini Allah sedang marah dan Allah tidak marah seperti marahnya Allah pada hari ini. Dan aku malu kepada Allah karena bahari pernah dilarang Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, justru aku memakannya. Mana tidak boleh malah dimakan. Datang manusia ke nabi-nabi yang lain yang termasuk dalam ulul azmi, 5 nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Datang kepada Nabi Nuh, jawaban Nabi Nuh sama. Datang kepada Nabi Musa, jawaban Nabi Musa sama. Datang kepada Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim kurang lebih sama. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Isa alaihissalam, jawabannya pun sama. Baru terakhir manusia datang kepada Nabi kita, lalu kemudian Nabi kita sujud dalam sujud yang lama sampai ada suara, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta maka aku beri. Nabi kita jaga. Lalu timbul pertanyaan, kenapa tidak langsung saja dari awal manusia datang kepada Nabi Muhammad supaya kada lawas datang ke Nabi Adam dan seterusnya tadi. Ujar para ulama, dengan begitu menjadi jelas bahwa nabi-nabi yang lain selain nabi kita itu tidak memiliki wasilah wal fadilah, bahwa beliau saja yang bisa meminta kepada Allah agar sidang padang mahsyar dimulai. Andai langsung ke nabi kita, maka orang mungkin berpikir kira-kira nabi yang lain bisa juga. Nah, gitu. Kira-kira Nabi Ibrahim mungkin bisa juga kayak Nabi kita. Kira-kira Nabi Nuh mungkin bisa juga. Kira-kira Nabi Musa bisa juga. Karena ujar Nabi Musa kalimullah, sebutan Nabi Musa itu kalimullah. Kira-kira Nabi Isa bisa juga. Karena Nabi Isa ruhullah dan seterusnya. Nabi Ibrahim khalilullah dan seterusnya. Nah, dengan begitu jelas bahwa ternyata selain Nabi kita tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang disebut syafaatul uzma, wad darajatur rafi'ah, dan nabi kita meminta kepada Allah agar nabi kita diberikan derajat yang tinggi, wa ba'athul maqamal mahmudah, dan berikanlah kepada beliau, kepada nabi kita maqam yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang engkau telah janjikan kepada beliau, innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyelisihi janji, wahai yang maha penyayang. Nah, doa ini dibaca khusus untuk setelah azan subuh. Doa yang sama atau kurang lebih sama juga dibaca setelah iqamah. Karena iqamah itu disebut juga azan. Ujar Nabi kita, bainal adzanaini salatun. Di antara dua azan itu ada salat. Apa yang dimaksud dengan bainal adzanaini? Yakni di antara azan dan iqamah. Jadi sunnah hukumnya salat antara azan dan iqamah. Ada nanti yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sebelum maghrib ghairu muakkadah,
Sebelum Isya ghairu muakkadah. Setelah Isya itu yang muakkadah. Sebelum subuh muakkadah ditekankan. Ba'da subuh makruh tahrim. Sembahyang ba'da subuh kalau bukan karena qadaan ya atau sebab lain yang dibolehkan makruh tahrim, makruh dengan hukum haram. Qabliyah zuhur sunnah muakkadah, ba'diyah zuhur sunnah muakkadah, qabliyah asar ghairu muakkadah. Jadi bainal adzanaini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Berarti dalam hadis ini iqamah itu disebut sebagai azan, maka doanya pun diqiyas. Doa iqamah sama dengan doa azan, atau kalaupun ada beda sedikit. Jadi artinya tuntung iqamah itu disunahkan juga untuk berdoa. Kelas. Jadi doa ini khusus untuk azan subuh. Adapun azan salat yang lain selain subuh, lafaznya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Lalu langsung wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ aja. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada tambahan wad darajatal rafi'ah, tidak ada tambahan ya arhamar rahimin. Jadi ujar Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah mengutip pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua tambahan itu la asla lahumma fil hadis, tidak ada dasarnya di dalam hadis. Jadi dilainakan doanya lah dilain. Kalaupun misalkan hendak ditambahi juga, jangan ada anggapan itu yang dicontohkan Nabi. Nah, boleh aja ditambahi tadi. Di Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alladzi ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah. Nah, pian tambahi wad darajatar rafi'ah. Nah, tapi tambahan wad darajatar rafi'ah selain subuh jangan dianggap sebagai hadis Nabi. Wa ba'athul maqama mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahim. Nah, tambahan ya arhamar rahim itu pun tidak ada di dalam hadis. Baik. Selanjutnya, fa idza sami'tal adzana wa anta fi sholati fatammimis sholata thumma tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhihi. Fa idza sami'tal adzana, jika engkau mendengar azan, wa anta fi sholah, sementara engkau sedang melaksanakan salat, masuk misalkan salat tahiyatul masjid, nah, atau tahajud misalkan, belum tuntung tahajudnya, hanya 1 rakaat, sekalinya angga azan menangganya. Di sini angga lah, kalau di Pulau Kembang ada angga-angga. Yalah, lihatlah teman-teman. Di Pulau Kambang, di Pulau Bakot ada angga-angga. Dong ada tertinggal angganya di sana. Lagi salat, muadzin mengumandangkan azan. Apa yang kita lakukan? Fatammimis shalah. Tuntung akan salatnya, sempurnakan salat. Jangan dijawab haratan sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa hukumnya? Makruh.
makruh. Sama tuh dalam WC. Ridwan azan. Jangan dijawab dalam WC. Hukumnya makruh. Tsumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhihi. Kemudian tadarakil jawab. Segeralah menjawab dengan jawaban yang tertib ba'da salam ala wajhihi, ya, dalam bentuknya. Maksudnya ala tariqihi wa tartibihi, sesuai dengan metode dan urutannya. Jadi tadi misalkan kita sembahyang rakaat pertama, azan berkumandang, salam, pas azan tuntung, jawab dulu azannya, sunnah hukumnya, tetap dijawab, tuntung sholat. Menjawabnya langsung berait, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, shadaqta wa bararta. Subuh nih kisahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hanya tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Apa itu da'wati tammah? Nah, belik sedikit. Da'wati tammah ya azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini. Apa maksudnya seruan yang sempurna? Da'wati tammah ya azan. Kenapa azan disebut sebagai seruan yang sempurna? Karena di dalamnya ada tauhid. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatil qa'imah. Maksudnya Rabba salatil qa'imah, Tuhan dari salat yang ditegakkan. Di salat ini insyaallah Allah akan tetap jaga sampai karena menjelang hari kiamat. Banyak hari ini orang ada sholat, tapi masih ada orang yang sholat. Menurut survei para pemuda seumuran Buhan Bian nih, yang rajin sholat tuh sekitar 29 sampai 30% aja. 60% itu tidak rajin sholat. Nah, menpuasa setinggi sedikit angkanya. Yang rajin puasa Ramadan itu 60%. 40%-nya kada puasa. Kenapa? Maka puasa sebanyak persentasenya. Karena puasa itu setahun sekali. Adapun sembahyang sehari 5 kali. Cakanya sembahyang tuh setahun sekali, banyak juga yang sembahyang. Makanya hari raya Idul Fitri banyak pada hari Jumat. Ya kalau hari Jumat banyak pada subuh. Karena subuh itu hari-hari, Jumat itu mingguan. Caka kawa tuh sembahyang seminggu sekali aja. Caka kawa, kehendak hawa nafsu kita. Nah, tapi justru agama itu turun untuk mengekang hawa nafsu. Baik. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به. Maka jika imam sudah bertakbiratul ihram, فإذا أحرم الإمام, maksudnya imam itu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, untuk melaksanakan salat fardu, fala tashtagil, janganlah engkau menyibukkan diri illa bil iktida'i bihi, kecuali dengan mengikuti imam. Jadi jangan berlambat-lambat. Imam sudah takbiratul ihram, ini masih mutar-mutar tasbih. Nah, imam sudah takbiratul ihram, siwak, jangan disibukkan dengan bersiwak. Karena bersiwak itu hukumnya sunnah, segera ikut imam itu hukumnya wajib. Ujar Nabi kita,
Ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka segera kalian bertakbir. Idza sajada fasjudu, jika imam sujud maka segeralah kalian sujud, dan seterusnya. Jadi jangan balalam. Wa shallil farda kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha, dan salatlah salat fardu sebagaimana akan disebutkan atas engkau dalam tata cara salat dan adab-adabnya. Nanti ada bab khusus membahas tentang kaifiyatus salat. Fa idza faragta, bila tuntung salat. Ringkas cerita tuntung salat. Kayak di film juga. Di film itu kan biasanya Allahu Akbar. Tahu-tahu tasyahud akhir, lu assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, di film. Kada ini disingkat karena ada bahasanya khusus. Jika tuntung salat bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Ini versinya Imam Ghazali. Kalau dalam Muraqil Ubudiyah disebutkan setelah istighfar. Ya, ini setelah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi di sini disebutkan bersolawat atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Apa maksud Allahumma antas salam? Yakni as-salimu min kulli ma la yaliqu bi jalalir rububiyyah wa kamalil uluhiyah. Yang dimaksud Allahumma antas salam, nah ingatilah, yang dimaksud Allahumma antas salam yakni Allah itu salim, selamat dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah, kekurangannya. Jadi kadang Allah itu kekurangannya. Selamat Allah dari kekurangan-kekurangan. Ya, karena Allah itu apa? Bijalalir rububiyyah wa kamalil uluhiyah. Allah itu agung dalam hal rububiyah, penciptaan, dan Allah itu kamal dalam hal uluhiyah, dalam hal diibadahi. Jadi Allah itu selamat dari segala sekutu. Allah itu tidak bersekutu, la syarikalah. Wa minkas salam, apa maksud wa minkas salam? Ai assalamatu min kulli makruhin. Allah itu juga selamat dari segala apa yang dibenci. Wa ilaika ya'udu salam, ay assalam minna fi akhiris salat. Ya, keselamatan bagi kami pada akhir salat. Fahayyina ay akrimna. Jadi fahayyina maksudnya adalah muliakanlah kami Rabbana bisalam, wahai Tuhan kami bisalam, yakni bil amni wal afwi. Jadi kita minta kepada Allah dimuliakan, ya, wahayyina, muliakan kami wahai Tuhan kami bisalam, dengan jaminan keamanan dan keampunan. Wadkhilna jannata daras salam, masukkan kami ke dalam surga. Darussalam. Kenapa surga itu disebut Darussalam? Karena di surga itu ya assalamatu minal tabaghut wal afat. Di surga itu tidak ada tabaghut, saling benci, itu kada. Di surga itu tidak ada permusuhan. Nah, tidak ada iri, dengki, hasad, dendam, itu kada ada di surga. Makanya disebut Darussalam. Apalagi hendak dihiri berataan, apakah hendak kita ditulusakan oleh Allah Ta'ala, ya kan? Apapun kehendak kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa ada iri, hasad, dengki, dendam. Tidak ada pula penyakit, tidak ada afat di sana. Di dunia ini kebanyakan gula jadi diabetes,
kebanyakan uyah jadi hipertensi, kebanyakan yang berlemak jadi kolesterol. Yalah, kebanyakan guring jadi ringkutan awak. Itu pang sifat dunia. Kalau kita renung-renung dunia ini, gitu sih bang. Makanan tenang, senyaman-nyaman makanan, bila hari-hari dimakan dulak juga akhirnya. Anggap makanan paling nyaman tuh ayam bakar wong Solo. Kasihan orang Solo dibakarnya lawan ayam. Anggap itu makanan paling nyaman. Hantam ayam bakar wong Solo pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Semingguan dulak, apalagi sebulanan. Yalah. Tapi kalaunya kenikmatan surga itu tidak ada bosan-bosannya. Bini dilihat makin bungas di surga. Dikisahkan dalam kitab Mala Ainun Ra'at. Nang laki ini tolak ke pasar. Ada juga pasar di surga. Supaya rame berjualan tuh. Kan berjualan tuh rame. Kada berjari hujung kada. Beramian aja. Bulik bini tambah bungas, nang laki tambah bungas. Namun di dunia lain kisah. Makanya bebinian hamput benar. Ada anti aging, ada hand body lotion, apalagi ada whitening, apalagi nah, mun binian surga lumpurnya aja nyaman. Makanya ada wadah yang namanya lumpur surga. Lumpurnya aja nyaman, apalagi wadahnya. Dunia ini kalau direnung-renung ya kan ini bang. Kayak ini bang dunia. Kalau yang bahagia tidak selamanya bahagia, kalau yang menderita tidak selamanya menderita. Kadang jadi pernyataan itu salah. Derita tiada akhir. Wow. Pasti derita itu ada akhirnya. Karena hari di dunia itu cuma dua. Al-yaum yaumani. Hari di dunia itu cuma dua. Yaumun ilaika wa yaumun alaika. Ada hari di mana engkau senang gembira, ada hari di mana engkau duka. Hari itu aja. Bahkan dalam sehari itu pun berganti antara suka dan duka. Yalah, setemat senang, setemat sedih, setemat senang, setemat sedih, setemat sedih, setemat senang. Senang, alhamdulillah SIM jadi nak ambil, sekalinya singgah di warung HP hilang, sedih. Yalah, didatangi ketemu senang pulang. Kan gitu aja hidup tuh. Yalah Ustaz Melis. Tak wasir ini. Gitu tuh aja hidup tuh, setemat senang, setemat sedih, setemat senang. Adapun kehidupan di surga itu senang, 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 gembira, 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 gembira. Ada sedih-sedihnya. Nah, makanya di Quran disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Apa lagi? Walal akhiratu khairu wa abqa. Terus ada lagi walal akhiratu, ada lagi satunya. Nah itu. Itulah intinya gitu. Sedikit lagi lah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa arti tabarakta? Ai taqaddasta. Ya, engkau maha suci ya dzal jalali wal ikram. yakni ai asyraf wal kamal. Fala syarafa wala kamala illallah. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kesempurnaan kecuali miliknya Allah. Subhana rabbil aliyil a'lal wahhab. Nah, lalu memulai dengan subhana rabbil a'la al-wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Jadi Allah kita, Tuhan kita itu hayyun la yamut, hidup dan tidak pernah mati. Manusia saharat-harat manusia pasti mati. Namrud saking hebatnya, saking perkasanya sampai mengaku diri Tuhan. Firaun saking hebat perkasanya mengaku Tuhan. Sekalinya Namrud masukinya nyamuk lewat telinga,
Orang pusing saban hari. Biasanya kalau orang pusing itu kan kepala dicatok-catoknya lah. Iyalah. Nah, akhirnya Namrud hari-hari sakit, akhirnya minta ke pembantunya, cetokakan kepalaku. Gencangnya lagi aja, gencangnya lagi aja. Sampai saking gencangnya pecah kepalanya Namrud. Sampainya sakit. Mati. Makanya ketika Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Makana minkum ya'budu Muhammadan." Siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, qad mata. Sungguh Nabi kita telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullaha hayyun la yamut fa innahu hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Apa maksud biyadihil khair? Yakni bi qudratihi, dengan kudrahnya Allah, dengan kekuatannya Allah, kesanggupan Allah, al khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu bacanya biyadihil khairu lah, jangan dibaca biyadihil khairi, ya, kenyamanan majrur kasrah di mukanya, lalu biyadihil khairi, padahal biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wa thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, sampai situ dulu pembacaan kitab kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebagai penutup di majelis ini, mari kita bacakan surah Al-Fil yang kita niatkan untuk kehancuran, ya, tentara Zionis Yahudi yang dalam beberapa hari terakhir ini menggempur kaum muslimin di Gaza, dan mereka ada rencana untuk masuk ke Gaza lewat jalur darat. Nah, tapi Allah dengan tentara-tentaranya dijadikanlah banjir di kota Tel Aviv, ibu kota Israel. Ada angin topan, ada macam-macam. Nah, mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongannya, dan di antara jundun min junudillah itu adalah tayran ababil, ya, burung ababil. Ya, mudah-mudahan kita bertawassul dengan bacaan surah Al-Fil. Nanti pada lafaz tarmihim itu kita baca 7 kali, ya. Itu yang diajarkan guru Komarudin dari guru Sakumpul. Nah, kita amalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum.
اللهم يا منزل الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم اللهم اقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم سلم إخوان المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعل لنا من العاملين المخلصين لإقامتها يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيف نسل بطاها والعباد أهل السرائر والمداد بحتى الزين الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيف ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد يا لطيف بالعباد والطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدا يا جواد قبل التبرك يا ذا جلالك وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحو الكبائر والمذام وافتح لنا باب السداد يا لطيف يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيف بالعباد
يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء بثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا فجارقوه بالثبات وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن ختم مستجاب يا لطيفا بالعباد فاغفر بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ملاح برق في الفصول والآل والصحب القياد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد